Halo, selamat datang di kuliah Matematika Teknik 2. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai transformasi Fourier dan transformasi Z dan aplikasinya dalam bidang teknik elektro. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai konsep dasar transformasi Fourier dan konsep dasar transformasi Z. Diharapkan mahasiswa mampu mengerjakan soal mengenai konsep dasar transformasi Fourier dan transformasi Z. Selamat belajar! Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari transformasi Fourier. Jika suatu fungsi ft yang memenuhi syarat, yang pertama adalah mutlak dapat diintegrasi atau absolutely integrate. Kemudian syarat yang kedua, dia mempunyai nilai maksimum dan minimum yang terbatas pada suatu interval. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai diskontinuitas yang terbatas pada suatu interval. Maka kita bisa membuat transformasi Fourier dari fungsi tersebut sebagai f omega sama dengan transformasi Fourier dari ft. Jika f omega adalah transformasi Fourier dari ft, maka f omega itu sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga ft dikali e pangkat min j omega t dt. Dan inverse transformasi Fourier dari fungsi tersebut adalah atau ft, inverse-nya berarti dalam domain waktu ya, sama dengan inverse Fourier dari f omega, di mana ft itu sama dengan 1/2 V integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga f omega dikali e pangkat j omega t d omega. Dan ft fungsi dalam domain waktu dan f omega fungsi dalam domain frekuensi ini merupakan pasangan transformasi Fourier. Sama seperti yang kita pelajari di transformasi Laplace. Jika kita punya ft, maka pasangannya adalah fs. Dan fs pasangannya adalah ft. Nah, dari sini kita akan membahas sedikit mengenai fungsi dalam domain frekuensi. Di mana fungsi dalam domain frekuensi itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah magnitude atau f omega. Ini adalah magnitudenya. Kemudian bagian yang kedua adalah sudutnya atau fasanya, yaitu E pangkat J theta. Jadi ini merupakan atau f omega ini disebut dengan spektrum dari ft atau disebut sebagai spektrum Fourier dari ft. Dan ini f omega magnitudenya ini merupakan magnitud spektrum dari fungsi tadi, fungsi ft, dan ini adalah fasa spektrum dari ft. Maka jika kita punya ft itu merupakan sinyal sinyal yang real, maka f minus omega itu sama dengan
F konjugat omega. Maka kita bisa jabarkan fungsi ini di mana F omega itu sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga Ft dikali E pangkat min J omega T dt. Ya kan, ini konsep dasar dari transformasi Fourier. Kemudian jika kita punya F minus omega itu sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga Ft dikali E pangkat J omega T dt. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa F minus omega itu sama dengan F konjugat omega. Sehingga kita bisa simpulkan yang pertama bahwa magnitud dari F minus omega itu sama dengan magnitud dari F omega karena dia konjugat ya. Kemudian sudutnya, sudut minus omega itu sama dengan minus sudut omega. Jadi ini adalah kesimpulan dari jika kita punya fungsi, yang pertama adalah fungsi tersebut dalam positif omega, kemudian fungsi yang kedua dia minus omega. Kemudian kita beranjak pada konsep yang berikutnya dalam transformasi Fourier ada yang disebut dengan konsep dualitas. Jadi kita misalnya punya sebuah fungsi dalam domain frekuensi f omega itu sama dengan Fourier dari sinyal ft itu sama dengan, kalau kita jabarkan adalah minus min tidak hingga sampai tidak hingga Ft dikali E pangkat min J omega T dt. Atau Ft sendiri itu merupakan inverse dari F omega. Oke, konsep yang kita sudah bicarakan tadi di awal itu sama dengan 1 dibagi 2V dikali integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F omega dikali E pangkat J omega T D omega. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F omega dikali E pangkat J omega T D omega itu sama dengan 2V dikali dengan F T. Oke, ya, ini pindah ruas ya. Ini kita pindah ruas ke sini, maka kita bisa dapatkan fungsi seperti ini. Oke. Maka saya tuliskan di sini, maka untuk T sama dengan minus T, kita bisa dapatkan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F omega dikali E pangkat min J omega T D omega itu sama dengan 2V F minus T. Karena kita lihat di sini perbedaannya ada di sini ya. Perbedaannya itu ada di sini. Karena tadi ini T berubah jadi minus T, sehingga yang pangkat dari E-nya itu berubah dari E pangkat J omega T menjadi E pangkat minus J omega T. Oke,
Maka kita bisa tukar sebenarnya di sini, kita bisa tukar antara T dan omega, di mana T itu sama dengan omega dan omega itu sama dengan T. Jadi kalau misalnya kita punya integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga Ft dikali E pangkat min J omega T dt itu kan sama dengan 2V dikali F minus omega. Dan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga Ft dikali E pangkat min J omega T dt itu sama dengan 2V dikali F omega ya. Fungsinya di yang atas ini fungsi T-nya kita pakai tanda yang besar ya. Apa F besar, kemudian di sini F-nya kecil, kita bisa tukar. Kalau gini fungsinya dalam letter atau dalam huruf yang kecil kita bisa tukar. Dan sebenarnya kita bisa tukar T sama omega seperti ini sehingga ini merupakan fungsi dualitas dalam transformasi Fourier. Kita bisa tukar-tukar fungsinya antara T dan omega asal dia merupakan satu fungsi yang sama. Itu untuk konsep dasar transformasi Fourier. Nah, bagaimana pelajaran mengenai konsep dasar transformasi Fourier dan transformasi Z tadi? Menarik ya? Nah, setelah ini Anda bisa mengerjakan latihan soal dan kuis untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai materi yang telah diajarkan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai pengantar di transformasi Fourier dan aplikasinya untuk bidang teknik elektro. Sampai jumpa, selamat belajar. Nah,